Kiai Dahlan juga tertarik dengan apa model pembelajaran di quick school tadi. Lalu tahun 1911 Kiai Dahlan membuat pondok namanya Pondok Muhammadiyah. Tapi waktu itu belum berdiri organisasi Muhammadiyah karena waktu itu tahun 1911. Nah, luasnya hanya sekitar ini, cuma berapa? Isi 2 meter persegi ya? Itu 2,5 kali berapa? Itu hanya muat berapa? Maksimal itu waktu itu 8 orang. Ya. Dan waktu itu antri pertamanya hanya 3 orang berkembang, tapi lalu 8. Nah, setelah itu lalu meningkat mendekati 20 lalu dikembangkan. Nah, ketika mengajar kepada murid-murid yang pakai kelas itu, di antara murid-murid quick school itu ada yang datang ke tempatnya Kiai Dahlan melihat. Nah, kemudian cara mengajarnya dan itu ada seorang murid namanya Mas Raji. Mas Raji. Murid ini tertarik kepada Kiai Dahlan. Lalu, Kiai, saya ingin bertanya apa? Kiai itu nanti besok mau mati enggak? Mau meninggal enggak? Itu murid loh, tanya sama Kiai. Nah, tapi Kiai Dahlan orangnya suka dengan anak yang cerdas itu. Lalu Kiai Dahlan jawab, ya semua orang mesti mati, termasuk saya mesti mati. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau Kiai Dahlan nanti mati, supaya mendirikan organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu perkumpulan orang-orang, ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil, ada yang jadi penulis, ada yang jadi bagian bendahara. Sehingga nanti kalau Kiai Dahlan itu meninggal, itu ada yang meneruskan. Tapi kalau Kiai Dahlan itu tidak punya organisasi, meninggal tidak ada yang meneruskan. Nah, atas pertanyaan Mas Raji tadi, Kiai Dahlan lalu intens hubungan dengan tokoh-tokoh taman siswa, termasuk kemudian mendatangi juga Wahidin Sudirohusodo. Nah, itu terjadi. Akhirnya Kiai Dahlan dibantu oleh orang-orang Budi Utomo, lalu merintis mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, syaratnya harus punya 7 anggota Muhammadiyah yang di Budi Utomo dulu. Nah, 7 anggota Muhammadiyah itu beberapa orang diantaranya Kiai Ja'far. Kiai Ja'far itu apa ya? Jadi kakaknya Nyai Walidah. Nah, yang jadi putranya Kiai Fadil juga. Nah, itu. Masuk itu lalu akhirnya dengan 7 orang, modal 7 orang itu, kemudian Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah dibantu oleh orang-orang taman siswa. Dan juga Budi Utomo mungkin. Bukan taman siswa, Budi Utomo. Taman siswa belum lahir ya. Termasuk murid tadi yang ya, ngaji tadi. Kalau murid tadi itu cuma apa ya? Mencetuskan saja. Tapi yang merintis orang-orang yang sudah dewasa. Luar biasa gitu ya. Wah, jadi kan orang yang tidak gengsi-gengsian. Kebenaran itu datang dari siapa saja. Ini pelajaran yang sangat penting ini dari Kiai Dahlan. Kalau Quran kan mengatakan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang siapa saja. Dari muridnya. Betul. Jangan melihat siapa yang berjalan. Tapi lihatlah isi. Kalau Ali kan mengatakan undur maqalah wala tandur mangqalah. Itu. Apa yang diucapkan itu? Benar apa tidak? Oh benar. Oh tukang becak, tapi benar. Aku pakai. Inilah Kiai Dahlan ya. Tidak memandang siapapun. Tapi itu pesan bagus, pasti diterima dan kemudian dikembangkan kalau ini memang bagus. Ya, alhamdulillah. Nah, lalu kira-kira ini apa ya kira-kira tujuan Kiai Dahlan ketika itu menerima tawaran itu atau saran dari murid Raji tadi ya? Itu Mas Raji. Mas Raji tadi bentuknya nanti waktu itu apa Muhammadiyah itu? Waktu itu belum ada Muhammadiyah. Belum ada. Tapi merintis. Merintis. Karena itu Kiai Dahlan itu kemudian merintis mendekati anak-anak muda. Tapi ini ceritanya mungkin saya agak mundur sedikit ya. Jadi ini saya ingin bicara kondisi Jogja pada tahun 1870-an sekian. Di Jogja itu berdiri 19 pabrik gula. Waktu itu ya, karena Belanda ingin memproduksi gula dari Indonesia, dari Jawa terus dibawa ke sana. Nah, 19 pabrik gula itu di tiap-tiap pabrik itu direkturnya Belanda. Semuanya Belanda kulit putih.
Nah, ini oleh pemerintah Belanda difasilitasi rumah, gereja, sekolah, poliklinik, lapangan olahraga. Dan kemudian juga difasilitasi rohaniawati yang membimbing agama orang-orang kulit putih. Karena ini ada 19 lokal. Maka kemudian di kota Yogyakarta dibangun kota baru. Nah, kota baru itu ada gereja Protestan, ada gereja Katolik, ada rumah sakit Bethesda, ada lapangan Gereja Sono, tapi juga ada Panti Rapih waktu itu belum rumah sakit, masih poliklinik. Nah, itu karena Protestan lebih besar dari, nah itu difasilitasi. Nah, para rohaniawati tadi mestinya hanya membina pimpinan pabrik gula yang beragama Kristen dan Protestan tadi. Tapi mereka kemudian tidak hanya membina pimpinan pabrik gula, mereka juga mengkristenkan, mengkatolikan penduduk pribumi yang jadi mandor dan sebagainya. Nah itu Kiai Dahlan waktu itu sebagai HB7 waktu itu sebagai Sayyidin Panotogomo gelisah. Kok bangsa pribumi dikristenkan, dikatolikan. Lalu Kiai Dahlan dipanggil. Waktu itu sudah jadi keluarga keraton karena sudah menikah dengan salah satu cucunya tadi. Nah, dipanggil, Kiai Dahlan, ini ada agama baru. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Nah, kamu pelajari. Kalau perlu kamu ke Timur Tengah, ke Mekah. Tanya sama ulama-ulama di sana. Tak biayai. Lalu 1903 Kiai Dahlan berangkat ke Mekah dengan putranya yang nomor 2 Sirat Dahlan. Nah, itu belajar di sana selama 1 tahun 8 bulan. Kebetulan kan kemanakannya Kiai Dahlan itu namanya Kiai Bakir, anaknya Ki Lurah Nur tadi, itu jadi Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu orang yang hebat karena harus hafal Quran, harus mengerti agama, dan suaranya baik. Nah, ini yang sering mengungkap ini adalah Gus Bahak, Baudin ulama NU itu. Sering mengungkap itu. Karena Kiai Maimun Zubair itu juga pernah belajar kepada Kiai Bakir ini. Nah, Kiai Dahlan selama 1,5 tahun itu di Mekah belajar pada Kiai. Kebetulan pada tahun 1903 itu Rashid Ridho itu haji.